Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, terdapat sebuah legenda tentang tumbal yang selalu mengorbankan satu nyawa setiap tahun. Desa itu bernama Desa Kelam, dan setiap tahun pada malam bulan purnama, penduduk desa melakukan ritual kuno untuk menghindari kutukan yang telah turun-temurun menjadi bagian dari kehidupan mereka. Legenda tersebut bermula ratusan tahun lalu, ketika desa itu pertama kali didirikan oleh para leluhur. Mereka membuat perjanjian dengan makhluk gaib penjaga hutan untuk melindungi desa dari bencana. Namun, sebagai gantinya, setiap tahun mereka harus menyerahkan satu tumbal, seorang anak yang masih suci, kepada makhluk tersebut. Tahun ini, giliran keluarga Pak Sastro yang harus menyerahkan tumbal. Anak perempuan mereka, Lila, yang berusia 7 tahun, adalah anak yang ceria dan penuh cinta. Keluarga Pak Sastro merasakan ketakutan yang mendalam, tapi mereka tidak berdaya untuk melawan tradisi yang sudah mengakar kuat. Malam itu, bulan purnama menggantung tinggi di langit, menerangi desa dengan cahaya pucatnya. Penduduk desa berkumpul di alun-alun, mengenakan pakaian hitam sebagai tanda duka dan penghormatan. Lila, dengan mata penuh ketakutan, digandeng oleh ayahnya menuju hutan di pinggir desa. Di tengah hutan, terdapat sebuah altar batu kuno yang dipenuhi lumut. Pak Sastro menempatkan Lila di atas altar, sementara para tetua desa mulai melantunkan mantra-mantra kuno. Suasana semakin mencekam ketika angin bertiup kencang, membawa suara-suara aneh dari dalam hutan. Tiba-tiba, suara jeritan Lila memecah keheningan. Tubuhnya mulai melayang di udara, dikelilingi oleh cahaya hijau yang aneh. Para penduduk hanya bisa menyaksikan dengan ngeri, tidak berani melakukan apapun. Dalam sekejap mata, Lila menghilang ke dalam kegelapan hutan, seolah ditelan oleh makhluk gaib penjaga hutan. Setelah itu, suasana hening kembali. Para penduduk kembali ke desa dengan hati yang berat, sementara keluarga Pak Sastro meratapi kehilangan mereka. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan selain menerima nasib yang telah digariskan oleh tradisi. Malam itu, Pak Sastro tidak bisa tidur. Pikirannya terus dihantui oleh wajah Lila yang ketakutan. Ia memutuskan untuk pergi ke altar batu, berharap bisa menemukan jawaban atau setidaknya tanda dari putrinya. Dengan membawa senter, ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan. Sesampainya di altar, Pak Sastro menemukan sebuah benda aneh. Itu adalah sebuah boneka kayu kecil, mirip dengan boneka yang sering dimainkan Lila. Ia meraih boneka itu, dan tiba-tiba suara bisikan halus terdengar di telinganya. Tumbal ini belum berakhir. Pak Sastro merasa ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Ia melihat sosok bayangan hitam dengan mata merah menyala yang mengerikan. Sosok itu mendekat dengan cepat, dan sebelum Pak Sastro bisa berbuat apa-apa, kegelapan menelannya. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan tubuh Pak Sastro tergeletak di dekat altar, dengan ekspresi wajah yang penuh ketakutan. Boneka kayu kecil itu tergeletak di sampingnya dengan tulisan aneh yang terukir di tubuhnya. Mereka menyadari bahwa kutukan tumbal itu lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Desa Kelam kini hidup dalam ketakutan yang lebih besar. Mereka tahu bahwa makhluk gaib penjaga hutan tidak akan berhenti hanya dengan satu tumbal setiap tahun. Mereka harus mencari cara untuk menghentikan kutukan itu, atau desa mereka akan terus diteror oleh kekuatan gelap yang tak terhentikan. Namun, malam bulan purnama berikutnya semakin mendekat dan mereka belum menemukan solusi. Setiap keluarga kini merasa ketakutan, takut akan kehilangan anggota keluarganya. Sementara itu, di hutan, suara bisikan-bisikan aneh semakin sering terdengar, seolah makhluk gaib itu semakin lapar akan tumbal berikutnya. Desa Kelam yang dulunya damai kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan kengerian dan keputusasaan. Tidak ada yang tahu kapan teror ini akan berakhir, atau berapa banyak lagi nyawa yang harus menjadi tumbal untuk menghentikan kutukan tersebut. Pak Budi, salah satu tetua desa, berinisiatif mencari bantuan dari luar desa. Ia mengumpulkan beberapa pemuda pemberani untuk pergi ke kota mencari seseorang yang bisa membantu mengusir makhluk gaib tersebut.
Perjalanan mereka panjang dan penuh rintangan, namun akhirnya mereka menemukan seorang dukun tua yang dikenal memiliki kemampuan mengusir roh jahat. Dukun tua itu yang dikenal sebagai Mbah Surip mendengarkan dengan seksama cerita yang dibawa oleh para pemuda dari Desa Kelam. Ia memahami bahwa kutukan tersebut adalah hasil dari perjanjian gelap yang dibuat oleh leluhur mereka. Mbah Surip setuju untuk membantu, namun ia memperingatkan bahwa ini akan menjadi pertempuran yang sulit dan berbahaya. Kembali di desa, persiapan dilakukan untuk kedatangan Mbah Surip. Penduduk berharap dan berdoa agar dukun tua itu bisa menghentikan teror yang telah menghantui mereka selama bertahun-tahun. Malam purnama semakin dekat dan ketegangan di desa meningkat. Pada malam yang ditentukan, Mbah Surip tiba di desa dengan membawa peralatan ritualnya. Ia memerintahkan penduduk desa untuk berkumpul di alun-alun di mana ia akan memulai upacara untuk memanggil dan mengusir makhluk gaib tersebut. Dengan hati-hati, ia menyiapkan segala sesuatunya di altar batu yang terletak di pinggir hutan. Ketika bulan purnama muncul, Mbah Surip mulai melantunkan mantra-mantra kuno. Suara angin kencang mulai terdengar, dan hutan di sekitar desa menjadi hidup dengan suara-suara aneh. Tiba-tiba, bayangan hitam dengan mata merah menyala muncul dari kegelapan hutan, semakin mendekati altar. Mbah Surip tetap tenang dan terus melanjutkan mantranya. Makhluk itu berusaha mendekati, namun seolah-olah terhalang oleh kekuatan tak terlihat yang diciptakan oleh mantra Mbah Surip. Pertarungan gaib berlangsung dengan sengit dan penduduk desa hanya bisa menyaksikan dengan penuh ketegangan. Setelah beberapa jam, makhluk itu mulai melemah. Dengan satu teriakan terakhir, Mbah Surip mengeluarkan benda suci yang ia bawa dan mengarahkannya ke makhluk tersebut. Makhluk itu berteriak keras dan kemudian menghilang dalam ledakan cahaya hijau. Mbah Surip menjelaskan bahwa perjanjian leluhur mereka telah diputuskan dan makhluk gaib itu tidak akan lagi mengganggu mereka. Desa Kelam menjadi sunyi. Penduduk bernafas lega merasa bahwa kutukan telah berakhir. Namun, ia juga mengingatkan bahwa mereka harus hidup dengan bijak dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Seiring berjalannya waktu, Desa Kelam kembali hidup dalam kedamaian. Mereka tetap mengenang pengorbanan yang telah dilakukan oleh banyak anak dan keluarga untuk menghentikan kutukan tersebut. Namun, meskipun desa itu kini damai, suara bisikan dari hutan terkadang masih terdengar. Kisah tumbal itu menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat akan bahaya membuat perjanjian dengan kekuatan gelap. Mereka tahu bahwa kegelapan tidak pernah sepenuhnya hilang dan bahwa mereka harus selalu waspada terhadap kekuatan yang tidak terlihat. Desa Kelam tetap berdiri menjadi saksi bisu dari kisah horor yang pernah menghantui mereka. Demikian kisah horor ini berakhir. Semoga kamu suka ya.